Sadarland, membangun kenyamanan. Mau pingsan. Ego is the enemy karya Rian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di inspirasi pagi ini saya akan membawakan review buku tentang Ego is the Enemy karya Ryan Holiday. Kemana-mana. Sebelumnya saya ingin membacakan biografi tentang Ryan Holiday. Ryan Holiday adalah seorang penulis, pemasar, dan filsuf stoik kontemporer yang dikenal karena karyanya yang berfokus pada kebijaksanaan kuno yang relevan dengan kehidupan modern. Melalui buku-bukunya termasuk Ego is the Enemy ini, Holiday mengajak pembaca untuk merenungkan peran ego dalam perjalanan hidup. Iya kak, derdek aku. Oh my god. Next. Warning. Lu mas gorong. Sebelumnya kan setiap orang kalau membaca buku punya pemahaman mereka sendiri. Jadi yang saya bawakan hari ini itu menurut pemahaman saya ketika saya membaca buku tersebut. Ya. Yeah. Warning. Duh kak kayak itu. Gimana sih? Yang pertama. Gak apa-apa. Mengapa ego adalah musuh sejati kita? Ego bukan sekedar kesombongan, tetapi keyakinan yang tidak sehat akan pentingnya diri sendiri. Buku Ego is the Enemy ini mengeksplorasi bagaimana ego dapat menjadi penghalang terbesar kita dalam mencapai potensi penuh, baik dalam gagasan, kesuksesan maupun kegagalan. Di buku Ego is the Enemy ini ada 3 bagian utama yang dibahas, yaitu yang pertama tentang bagian gagasan, yang di dalamnya itu mengeksplorasi tentang bagaimana ego menghambat kita saat kita memulai sesuatu yang baru atau memiliki ambisi yang besar. Bagian kedua membahas tentang kesuksesan, yang dimana di dalamnya menganalisis bagaimana ego dapat merusak kita setelah kita mencapai tingkat keberhasilan atau kesuksesan tertentu. Bagian ketiga yaitu tentang kegagalan, yang dimana di dalamnya membahas bagaimana ego bereaksi terhadap kemunduran atau kegagalan dan bagaimana cara kita belajar darinya. Bagian pertama yaitu ego dalam tahap gagasan. Ketika kita memulai sesuatu yang baru, ambisi adalah mesin pendorong yang vital. Namun jika tidak dikendalikan, ego dapat mengubah ambisi menjadi ilusi kosong. Kita mulai percaya pada potensi kita sendiri lebih dari kerja keras yang sebenarnya kita lakukan. Jatuh ke dalam perangkat berbicara besar tanpa tindakan nyata. Ryan Holiday menekankan bahwa pada tahap awal yang terpenting adalah menjadi seorang siswa atau murid yang selalu haus akan pengetahuan, bukan seorang guru yang sudah tahu segalanya. Ego membuat kita menolak umpan balik atau kritik, menghindari kerja keras, dan memilih jalan pintas yang berbahaya. Menaklukkan ego saat baru memulai, yaitu dengan kerendahan hati adalah kunci. Untuk benar-benar memulai, kita harus merangkul kerendahan hati. Ini berfokus pada pembelajaran, dedikasi pada pekerjaan, dan kesediaan untuk tetap tidak dikenal selama proses pertumbuhan. Dengan cara yaitu 1, menjadi siswa, selalu ingin belajar, menyerap informasi dari manapun, dari siapapun, dan mencari guru siapapun itu. Kerja keras tak terlihat, bangun fondasi yang kuat jauh dari sorotan publik, biarkan pekerjaan yang berbicara sendiri bukan ego Anda. Yang ketiga itu, Mas Gurung mari. Terima kritik. Gunakan kritik sebagai alat untuk perbaikan diri. Bagian 2, ego di tahap kesuksesan atau menjerumuskan dari puncak. Ketika kesuksesan datang, ego seringkali tumbuh subur menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya, membuat kita percaya bahwa kita tak terkalahkan. Ryan Holiday memperingatkan bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan ujian terbesar bagi ego kita.
Ryan Holiday juga mengatakan kesuksesan adalah racun jika ego tidak dikendalikan. Kita menjadi rentan terhadap arogansi, kehilangan perspektif, dan berhenti belajar. Kita mulai mengisolasi diri, menolak nasihat, dan membuat keputusan berdasarkan keinginan ego daripada fakta. Next. Menjaga ego tetap terkendali saat berada di puncak. Kunci untuk bertahan di puncak adalah dengan tetap rendah hati, sadar diri, dan terus berkembang. Jangan biarkan kesuksesan menjadi alasan Anda untuk berhenti menjadi seorang siswa. Untuk menjaga ego tetap terkendali yaitu dengan cara mendisiplinkan diri, mempertahankan rutinitas, fokus pada proses, bukan hanya hasil. Refleksi konstan, secara teratur, mengevaluasi keputusan yang Anda buat. Ketiga, selalu membantu orang lain, fokus pada kontribusi daripada pujian atau kekuasaan. Yang keempat, terus berkembang, anggap setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar dan terus bertumbuh. Bagian ketiga dalam buku ini yaitu ego di tahap kegagalan atau menghadapi keterpurukan. Kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, namun ego kita memiliki cara untuk memperparah pengalaman ini. Alih-alih belajar, ego membuat kita menyalahkan orang lain, menyangkal tanggung jawab, dan menyerah sepenuhnya. Ryan Holiday menunjukkan bahwa kegagalan bisa menjadi guru terbaik jika kita membiarkannya. Namun ego seringkali terlalu rapuh untuk mengakui kesalahan atau menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Ini adalah momen krusial di mana ego bisa menghancurkan atau menguatkan kita, tergantung pada bagaimana kita meresponnya. Pada tahap kegagalan ini, ego biasanya cenderung mengatakan bukan salahku. Ego cenderung menyalahkan faktor eksternal pada kegagalan kita. Yang kedua itu aku tidak cukup baik. Ego bisa mengarahkan pada keputusasaan dan penyerahan diri. Yang ketiga yaitu tidak adil, merasa menjadi korban dan menolak tanggung jawab atas kegagalan kita sendiri. Belajar dari kekalahan atau kegagalan. Ego sebagai penghalang pembelajaran. Ego bisa menjadi penghalang terbesar untuk bangkit dari kegagalan. Untuk benar-benar belajar, kita harus menyingkirkan ego dan melihat kegagalan secara objektif sebagai data untuk perbaikan. Cara-cara untuk belajar dari kegagalan yaitu yang pertama, analisis objektif. Evaluasi kegagalan tersebut tanpa emosi. Apa yang salah dari diri kita dan mengapa. Yang kedua yaitu terima tanggung jawab. Akui peran Anda dalam kegagalan tanpa menyalahkan orang lain atau situasi lain. Yang ketiga, bangun ketahanan. Lihat rintangan sebagai kesempatan untuk memperkuat diri, bukan untuk sebagai sesuatu yang menjatuhkan diri. Yang keempat, memulai kembali. Gunakan kegagalan ini sebagai pelajaran untuk membangun fondasi yang lebih baik dan memulai semuanya kembali. Prinsip kunci untuk menaklukkan ego. Yang satu, kerendahan hati. Selalu siap untuk belajar, tidak peduli seberapa sukses Anda, akui apa yang Anda tidak ketahui. Yang ketiga, disiplin, fokus pada kerja keras yang senyap, bukan pada pengakuan. Bangun kebiasaan yang produktif dan konsisten. Yang ketiga, realisme. Lihat dunia apa adanya, bukan bagaimana ego ingin Anda melihatnya. Hadapi kenyataan baik maupun buruk. Yang keempat, kesadaran diri. Secara rutin mengevaluasi motif dan tindakan Anda untuk memastikan ego tidak mengambil alih. Kesimpulannya itu menguasai ego untuk kehidupan yang lebih baik. Buku Ego is the Enemy adalah pengingat kuat bahwa musuh terbesar kita seringkali bukan orang lain atau keadaan, melainkan diri kita sendiri. Dengan memahami dan mengelola ego, kita dapat membuka jalan menuju pertumbuhan pribadi, kesuksesan yang berkelanjutan, dan ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Buku Ego is the Enemy ini adalah panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, rendah hati, dan efektif, memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dan membuat dampak berarti. Sekian, terima kasih. Pantun aja deh Pak, pantun.
Naik sepeda ke rumah Dika. Ban bocor nyangkut paku. Ban bocor nyangkut paku. Ego gede maunya dipuja, giliran salah kabur tanpa ragu. Satu lagi Pak, satu lagi. Siapa? Satu lagi aja. Oh, saya sendiri. Naik perahu di tengah danau. Air tenang memantul cahaya. Cukup sekian dari saya yang unyu. Sampai jumpa di lain. Kadarland, membangun kenyamanan.